Karena gue tipikal yang ketika gue udah menentukan sesuatu ya harus gue jalanin sampai akhir gitu loh. Ya ngapain disesali. Kalau Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Kenalin, gue Nate dari DKV New Media. Hari ini gue nggak sendirian karena gue bakal ditemenin sama salah satu orang alumni dari jurusan yang sekarang lagi kita rayain nih ulang tahunnya. Jadi buat teman-teman yang dari Business Law wajib banget nontonin podcast Banyak Kata episode-episode yang beberapa hari ini. Nah, hari ini gue ditemenin sama seorang alumni dari Business Law. Halo Kak, boleh kenalin namanya siapa? Halo Net, nama gue Ari, gue Binusian 2017, jurusan Business Law. Binusian 2017 ngelawan Binusian 2022. Jaraknya berapa Kak? 5 tahun ya kita ya berarti ya. Jauh lah ya. Saya belum lulus, Anda sudah bekerja gitu. Iya, tapi masih muda. Masih muda. Iya dong, bener dong. Kita harus semangat muda terus kan. Iya. Nah, Kak tahu gak sih Kak kalau sebenarnya tuh sekarang Business Law lagi berulang tahun ke yang 10. Udah 10 tahun gitu. Business Law. Jadi kayak berarti Kak Ari ini 2017 sekarang 5 tahun jaraknya sama tahun sekarang. Berarti kurang lebih di early stage-nya Binus Law Kak Ari join ya? Join. Seru gak tuh waktu itu awal-awal? Gak ada comparison juga sih sebenarnya. Iya, mau dibandingin sama apa ya? Tapi yang jelas sih kalau perkuliahannya sih seru-seru aja. Seru banget, enjoy banget, asik banget. Gue dapat bocoran nih tadi berhubung sempat ngobrol juga beberapa waktu yang lalu sama teman dari Business Law juga. Katanya sekarang angkatannya sisa 60 gitu. Kalau dulu angkatan Kak Ari satu jurusan berapa orang? Wah, kebetulan angkatan gue paling banyak ya. Sampai 120-an gitu. Bertahan sampai akhir semua? Enggak lah. Enggak dong, masih seleksi alam dong ya Pasti. pastinya. Dan Kak Ari adalah salah satu orang yang seleksi alamnya terbukti ya, ikut terus sampai akhir gitu, lolos seleksi alam. Sampai akhir tuh paling 80-an kali. Kayaknya 80-an deh. 80-an ya. Iya, more or less 80-an. Ya masih banyak lah ya jebolan-jebolan Binus yang keren-keren. Nah Kak, gue mau nanya nih, lo kan kita 2021 semuanya kayak gini lah ya, we know what happened gitu. Lo sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk kerja di law firm, Tantan Buyung Nasution and Partners, jadi paralegal di sana. Oh oke. Selain itu tidak ada kesibukan lagi? Mencari cinta, menjalin cinta? Belum ada sih. Belum ada. Kalau sibuk mau coba usaha tapi belum ada. Kalau untuk mencari cinta udah ada. Oke, sip, mantap. Nah sekarang kerjaan WFH, WFO? WFA dan WFO. Tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Karena tergantung klien juga ya. Tergantung panggilan. Tergantung panggilan. Oh, pria panggilan tapi beda bentuk gitu kan. Nah, gue pengen nanya nih, dari semua jurusan yang ada di Binus, kenapa akhirnya kecantolnya di Business Law? Wah, ini agak panjang sih. Tapi gak apa-apa, we have time. Singkatnya sih segini sebenarnya. Karena kan kebetulan di keluarga gue itu banyak yang berkecimpung di ekonomi kan. Nah, kalau gue terjun di ekonomi lagi, nggak ada yang saling melengkapi nih. Asik. Itu dia kenapa gue milih Business Law. Kayaknya udah cocok nih, dari segi bisnisnya udah ada yang ngatur, dari segi hukumnya biarlah gue yang ngatur. Siap, mantap. Jadi mau ngebantu keluarga juga lah ya, salah satu alasannya. Menyesal gak? Enggak lah, nggak pernah menyesal sama sekali. Mantap, keren. Terus sekarang berarti kalau tadi kan itu kan awalnya kayak karena dari segi bisnis keluarga udah ada yang ngatur, dari segi hukum biar gue lah yang mengatur. Terjadi gak? Terjadi sih. Terjadi. Jadi sekarang juga bantu-bantu. Sebenarnya sih lebih ke capek ya. Ditanyain mulu soal hukum. Ini kalau gini gimana, kalau gini gimana? Aduh, iya. Tapi bisa menjelaskan dengan baik dong ke keluarga. Bisa. Oke. Keren juga ya, tidak jadi beban keluarga lagi. Saya masih jadi beban keluarga ini. Gimana ya? Nanti ada waktunya. Nah Kak, tadi kan lo bilang nih kalau lo gak nyesal milih Business Law. Enjoy gak kuliahnya? Enjoy banget. Secara keseluruhan ya, gue kuliah di Binus itu gue ngerasa nyaman karena dosen-dosen Business Law itu sangat perhatian, sangat suportif banget ke mahasiswanya. Punya kendala apapun tuh pasti dibantu. Ini sambil cerita ya.
Iya, silakan. Bahkan waktu gue dulu tuh gue ikut lomba kan, lomba debat sama kampus-kampus lain, itu dibantuin juga sama dosennya, bahkan sampai jam 1 pagi. Waktu itu sama Pak Sidarta, dia sama istrinya, which is istrinya juga bukan dosen Binus, tapi nungguin kami sampai jam 1 pagi. Itu udah bener-bener apa ya, buat gue tuh sangat mengharukan sekali gitu loh, sampai wah gile, dosennya sampai nungguin gue sampai jam 1 pagi gitu loh. Itu sih, jadi kalau dibilang enjoy atau enggak, enjoy banget, sangat nyaman. Jadi sebenarnya jadi terharu gak sih, maksudnya dosennya sampai Iya, sepeduli terharu itu? banget. Dan itu juga nggak cuma Pak Sidarta ya, semua dosen struktural bisnis lo tuh bener-bener sangat ngebantu gitu loh. Dia nyariin link, terus kalau mau diskusi di jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran, ayo, di kampus, di luar kampus, ayo gitu loh. I see. Ada gak sih mata kuliah yang membekas banget sama lo, yang sampai sekarang tuh masih berguna bahkan di tempat kerja? Semua mata kuliah sih berguna sih, semua mata kuliah berguna. Secara keseluruhan emang kepake lah, tapi yang paling membekas itu ICT sih, cyber law. Wah, cyber law ya. Iya. Kenapa tuh? Karena skripsi gue tentang itu. Oke, Iya, mantap. sebatas itu aja. Karena emang gue dari awal, dari semester 5 tuh gue udah mikirin skripsi gue tuh bakalan kayak gimana gitu kan. Gue udah diskusi juga sama Pak Bambang namanya dosennya. Akhirnya dapet cyber law. Waktu dulu tuh namanya ICT law. Sekarang mungkin udah diganti kurikulumnya di cyber law ya, tapi sama aja. Nah, akhirnya diajarin sama Pak Bambang ini itu. Wah, oke nih. Itu sampai sekarang sih membekas banget sih. I see. Sekarang apalagi kayak masa sekarang ya, kayaknya cyber law sangat-sangat ini ya. Iya, apalagi kan era digital sekarang kan udah sangat pesat ya majunya, ya udah berkembang jauh. Sekarang udah banyak aplikasi, platform segala macem. Ya pasti butuh cyber law sih gitu loh, apalagi ya semua orang internet sekarang makanya. Betul. Terus juga sekarang gampang banget untuk ngapa-ngapain di internet kan. Iya. Jadi ya sedikit berbahaya lah. It's a dangerous place gitu. Ya memang penggunaan internet oleh masyarakat kan memang juga harus dibatasi ya, nggak bisa yang sembarangan make. Ya memang boleh, kita setiap orang punya kebebasan gitu loh. Ya tapi kalau misalkan digunakan untuk niat jahat kan bahaya juga gitu. Ya benar. Gue setuju sih. Nah, gue pengen nanya nih. Tadi kayaknya banyak banget ya, maksudnya pengalaman lo di bisnis lo gitu. Ada nggak sih value dari kampus yang lo bawa sampai di titik lo sekarang? Kejujuran sih. Oke. Dosen-dosen bisnis law itu selalu ngajarin tentang kejujuran. Yaitu dia dari awal juga nggak boleh plagiat, nggak boleh titip absen segala macem. Ya memang yang ditanamkan adalah kejujurannya gitu loh, kejujuran dan kedisiplinan itu. Oke. Ini di Binus kan ada nyontek drop out ya. Itu dari zaman lu nggak sih? Semester 4 deh kayaknya baru diimplementasikan. Beneran ada yang ke drop out? Wah, kurang tahu. Oh, tidak tahu. Kurang tahu. Saya kalau sekarang banyak banget nih yang udah ke drop out gara-gara nyontek. Bagus. Berarti benar ya, Binus sangat mengedepankan kedisiplinan dan kejujuran ya. Ya karena menurut gue udah nggak boleh ngejar quantity, sekarang harus ngejar quality. Mantap. Tepuk tangan. Iya sih, benar. Selain value kejujuran gitu ya, honesty. Apalagi sih yang lo tarik gitu dari kampus? Berbuat baik kali ya. Berbuat Dosen-dosen baik tuh selalu ngajarin ya, karena mereka tuh care, suportif. Jadi sekarang tuh gue ngerasa ya gue juga harus care, suportif sama keluarga BL gitu loh. Iya, benar. Nah, ini masih ngomongin seputar bisnis lo gitu ya. Berarti waktu di kuliah lo ikut organisasi atau sesuatu? Apa? Himpunan doang? Himpunannya bisnis lo dong pasti. Yep. Waktu itu menjabat jadi apa? Awal masuk himpunan itu kan Himslaw ya namanya. Nggak tahu deh kalau sekarang udah berubah. Masih ya? Himslaw. Masih Himslaw. Himslaw. Ya waktu awal ngejabat itu jadi anggota di divisi OKK. OKK itu organisasi kaderisasi dan kepemimpinan. Oke. Tuh anggota 1 tahun berikutnya
jadi wakil ketua. Oke. Lo dapet ilmu apa sih selama lo ada di Himslau? Ya sebenarnya kan organisasi itu ngajarin soft skill ya. Jadi problem solving, teamwork itu udah pasti dapet lah. Terus ya leadership itu udah pasti dapet. Jadi ya banyak sih, nggak cuma buang waktu ya. Kalau menurut gue sih wajib malah ikut OKA. Wajib ikut OKA. Wajib karena dapat banyak banget ilmu yang nggak didapetin di kuliah biasanya gitu. Ya kalau kita kuliah di kelas itu belajar akademik, ya kan, belajar hitam putihnya lah nih, buku. Iya gitu betul. Kan. Kalau di organisasi itu kita belajar soft skillnya lah, gitu. Kepake nggak? Kepake banget. Kepake karena ya gue nggak tahu di bidang lain, cuma gue yakin ketika lu kerja itu minimal lu bisa teamwork, gitu loh. Lu bisa komunikasi lu bagus dan lu harus jago problem solving. Ya 3 itu, dan itu kan dapatnya dari OKA. Mantap. Lo kan kerja di law firm ya kan, teamworknya tuh exactly in which part sih? Iya dari semua hal ya. Semua hal. Sama klien pasti teamwork lah ya. Nggak teamwork juga sih sebenarnya. Kalau klien sih kayaknya kebanyakan yang nerima jadi ya. Ya ada juga klien yang benar-benar ikut in charge sampai ke case-nya. Cuma yang lebih dipakai itu ya sebenarnya communication. Oke. Ilmu komunikasinya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget take away yang bisa didapetin dari berorganisasi di kampus ya. Betul. Himslau tuh selau banget. Bercanda. Ya, Himslau nggak sebercanda itu guys. Tapi emang iya sih. tapi emang iya gitu, disetujui. Nah tadi udah bahas seputar kampus nih kan. Nah dulu kalau misalnya nostalgia ke masa-masa lu masih kuliah gitu. Sekarang kan udah lulus lumayan lama ya. Udah 5 tahun, enggak deng. 4 tahun lah. Udah lulus 4 tahun kan. Iya. Ada gak sih yang dikangenin dari kampus? Semuanya. Baik. Nongkrongnya, belajarnya, diskusinya, kayak semuanya lah. Semuanya. Dan jadi ke teman-teman Himslau kan jadinya. Business law itu kan jurusan hukum ya. Basically masuk dalam humaniora gitu-gitu kan. Itu di BINUS Kijang ya katanya ya. Ada gak sih yang lu kayak nih kalau dulu disuruh milih, lo lebih pilih di Kijang, Anggrek atau Syahdan? Kijang lah. Tetap Kijang? Kijang lah. Kenapa tuh, kenapa? Paling gak riwah ya, paling gak rame. Ya karena kan gue suka ribet aja gitu, kayak gila nih rame banget. Kalau di Kijang tuh lebih adem, lebih tenang. Jadi kalau mau belajar di Kijang tuh bisa lebih fokus, lebih serius. Makanya Kijang paling is the best. Kijang lebih kondusif lah ya. Iya. Kijang lebih kondusif. Oke. Nah kalau dari kampus kayak lu kangen semuanya. Kalau dari jurusan lo nih, yang lu kangenin dari bisnis lo apa? Dosen-dosennya. Kangen apanya tuh? Dosen-dosen di bisnis lo tuh suka ngajak apa ya, diskusi santai gitu loh. Diskusi santai tapi berat. Wow iya. Diskusi santai tapi berat di luar jam pelajaran gitu. Kita sambil ngopi, sambil cerita panjang lebar. Itu yang dikangenin tuh itu. Momen-momen itu ya. Iya. Oke, bener sih, nggak bisa dapet itu sih selama kuliah online kayak gini. Kita yang ngerasain kuliah online, that interaction sama dosen itu nggak dapet sih. Ya, mudah-mudahan cepat offline ya. Iya, semoga, amin. Biar kita juga kerjanya enak ya. Nah, tapi kayak gue penasaran nih gitu kan. Diskusi ringan tapi berat gitu. Biasanya tuh yang diobrolin apa sih? Seputar hukum lah. Waduh, gue ngebayangin nih. Gue jadi mahasiswa, gue masuk kelas, belajar hukum. Kelar kelas ngobrol sama dosen, ngobrolnya itu lagi gitu. Iya, enak gak? Gak enak. Beda, case-nya case yang lebih apa ya, terkini lah. Lebih praktikal. Iya, lebih yang ada di media lah gitu loh. Kita bahas. Nah kalau kayak gini menurut kalian gimana? Kayak gitu. Oke, berarti ya basically kalau lagi nongkrong ciri-ciri anak bisnis lo kelihatan lah ya? Iya. Apa tuh menurut lo? Ngebosenin. Nggak, wah. Obrolannya berat sih pasti. Ya sebenarnya kalau itu khusus ada dosen ya. Kalau cuma sama mahasiswanya pasti biasa aja. Okay. Nggak ada bedanya sama jurusan lain. Nggak ada bedanya sama jurusan lain ya. Tapi kalau misalnya ciri-ciri khusus gitu nggak ada juga. Enggak.
Kayak mungkin kan kadang-kadang kita suka bisa ngelihat gitu ya dari cara mahasiswa berpakaian di kampus itu langsung kelihatan gitu. Oh lo anak ini gitu. Oke, let's say kita ngomong lebih rapi. Enggak juga. Sama hotel manajemen rapian mana? Oh iya bener sih. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi ya ciri khasnya nggak ada lah. Paling Kalau bawa buku. lihat aja kantong matanya. Oh siap. Bacaannya banyak ya katanya. Kayaknya semua jurusan sih pasti banyak ya bacaannya ya. Tergantung lah. Ya cuma memang rata-rata tuh buku hukum tuh emang tebel-tebel sih. Gitu aja. Oke, I see. Nah, ini kan masih ngomongin seputar anak-anak bisnis lo nih. Kayak kan tadi kalau kata lo nggak ada sih sebenarnya ciri-ciri khusus yang membedakan anak bisnis lo dari yang lain. Tapi lo sebagai anak bisnis lo nih, apa sih yang lo banggain dari jurusan lo? Ada gak? Ada lah ya pasti. Mungkin dari solidaritasnya ya. Oke. Itu bangga banget sih. Emang kayak kita tuh nggak, ya karena emang dari dosennya juga ngajarin Harus jangan solid. ninggalin yang lain gitu loh. Oke. Kita berdiri bareng-bareng gitu loh. Mantap. Ya itu dia kenapa mereka sangat ini kan, sangat suportif kan. Bahkan kalau ada yang ngilang nih, dosen nyari gitu loh. Ya mungkin beda di kampus-kampus lain ya. Kalau ada yang ini ya udah bodo amat gitu loh. Kalau di sini tuh ditanya, kamu kenapa gitu loh. Sangat care lah. Wow, keren sih. Gua nggak bisa kebayang sih, maksudnya kayak kalian akan sedekat apa gitu ya jadinya. Ditambah lagi maksudnya dibandingin sama jurusan yang lain, jurusan bisnis lo kan lumayan sedikit ya jumlah orang yang akhirnya lulus. Bukan yang masuk ya, yang akhirnya lulus kan lumayan sedikit gitu. Tapi kalau solidaritasnya kayak gitu keren sih. Solidaritas dalam hal mencontek juga ya nggak? Tidak. Tidak bisa dibuka. Kurang tahu sih. itu biasanya jawaban-jawaban yang kayak gue tahu tapi gue nggak berani buka gitu. Nanti gue nge-expose teman-teman gue semua yang nggak apa-apa. Nah, tadi kan udah banyak banget nih sukanya di hukum kan. Ada nggak sih duka-dukanya jadi anak hukum? Kalau ini gue pribadi ya, kalau gue pribadi sih kita pasti capek ya. Cuma gue sangat enjoy gitu loh. Jadi gue nggak ngerasain capeknya itu, nggak gue keluhkan gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang negatif jadinya. Kalau gue boleh ngomong sih ya dukanya tuh nggak ada. Kalau buat gue, ya, gitu. Karena baiklah. memang sudah keputusan gue jadi mahasiswa hukum ya harus gue jalanin gitu loh. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang sedang mengalami duka, coba jalanin aja dulu ya. Mungkin lebih banyak belajar dari kayak misalnya something happen gitu. Lo lebih banyak belajar dari situ atau supaya biar nggak ada dukanya gitu? Karena gue tipikal yang ketika gue udah menentukan sesuatu ya harus gue jalanin sampai akhir gitu loh. Ya ngapain disesali? Kalau Ya udah sih. dimulai Selesain kelarin lah. Mantap. Keren, gue suka. Karena gue juga kayak gitu sih. Ya. When you start something emang harus dikelarin. Iya, Biar jangan kita setengah-setengah. benar. Mantap. Nah, ini mungkin gue mau nanya ya. Tadi ada beberapa kata-kata dari lo yang menurut gue kayak, gitu kan. Ada nggak sih peran dari ilmu-ilmu yang lo dapetin di bisnis lo yang ngefek ke kehidupan lo secara pribadi? Secara pribadi ya. Bukan dalam bidang profesional ya, tapi ke diri lo secara pribadi gitu. Kayak itu jadinya ngebentuk lo gitu. Iya, lebih jujur, ya lebih ke jujurnya sih. Gitu loh, karena awal banget semester 1 lah. Awal-awal masuk tuh dosen tuh ngomong jadi lulusan hukum, sarjana hukum itu harus menjunjung tinggi kejujuran sih. Mungkin kalau adil kan relatif ya. Iya betul. Adil buat gue belum tentu adil buat lo. Betul. Ya. Tapi kalau jujur itu udah padanya coy. Ya kan? Jadi memang harus ya jujur gitu. Jadi sekarang tuh udah kayak mau salah mau benar ya jujur aja padanya. I see. Itu secara personally ke gue gitu loh. Oke. Keren sih, maksudnya nggak susah loh untuk jujur itu. Iya. Ya kan? Kayak kadang kita mau sugarcoat everything Betul. gitu. Walaupun emang ya kadang-kadang kejujuran ada yang menyakitkan nih. Betul. Kejujuran sangat menyakitkan Iya. biasanya. Iya. Ya kan? Kita nggak semua bisa menerima kejujuran. Kadang juga kita susah kan kalau mau jujur. Sometimes kayak kita itu defense mechanism gak sih? Kayak ya udah gue nggak berani nih. Iya, betul. Ya udah gue bilang aja gitu. Bilang yang lain selain yang apa adanya.
tapi harus diucapkan. Betul. Gitu loh. Biar nggak beban ya. Biar nggak beban di kitanya. Nah, kalau dari teman-temannya sendiri nih di bisnis law gitu, ada something yang lo treasure nggak? Atau mungkin sekarang ada teman yang masih dekat dari bisnis law? Banyak. Nggak cuma dari satu angkatan ya, beda angkatan juga masih kita masih kontak sih, bahkan kayak sebulan sekali. Nah ini yang gue bilang kenapa dosen to care. Dosen-dosen itu selalu bikin wadah sebulan sekali itu kami Zoom meeting alumni. Dan itu diinisiat sama dosen-dosen. Wow, so cool. Sedangkan gue udah lulus udah berapa tahun coba? Udah 4. Ya kan? Jadi kan ya itulah bentuk kepedulian mereka. Wow, so cool. Keren. Berarti masih terjaga ya, maksudnya Masih. hubungan alumni-alumninya sama angkatan-angkatan bawahnya juga masih terjaga ya. Oh oke. Nah lo kan organisasinya himpunan kan. Berarti lo nggak ketemu anak-anak jurusan lain, maksudnya dalam organisasi gitu, karena anak-anak hukum aja gitu kan. Ini kita ngomongin waktu gua kuliah ya. Iya. Waktu gua masih menjabat pasti ketemu lah. Itu kan ya gitulah gunanya SO update kan. Yang kita kebijakan kalau dulu sih namanya SDC. Sekarang udah SAC. Iya. Ya kan? Jadi kebijakannya SDC Sekarang kita AOC kayak kalau nggak salah. Ya kita bahas bareng. Itu kan ketemu sama mahasiswa jurusan lain juga kan. Gitu. Terus juga kita pernah buat acara yang ngundang jurusan lain juga gitu loh. I see. Jadi ya lumayan banget lah ya, maksudnya dapat temen baru juga, dapat dapat banyak kenalan, ya kan? Nah, kalau misalnya nih ngomongin kampus lagi ya. Kan lu jaraknya jauh nih sama gue kan? Lumayan jauh nih gitu. Deket lah. Ya bisa lah. Selama lu di kampus nih, kayaknya masa-masa lu tuh masa-masa perintisan peraturan-peraturan yang ada di BINUS deh. Enggak juga. Tapi kayak ada gak sih momen-momen yang mungkin selama lu kuliah nih terjadi sesuatu nih di BINUS nih, terus lo kayak yang gue kangen masa-masa gue semester 1 semester 2 gitu. Kebetulan pas di semester 1 gue ya, itu tuh lagi ada acara Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Oke. Wah itu sampai ngundang pakar hukum dari Belanda, dari Jerman. Nah itu gue semester 1 tuh. Terus out of nowhere tiba-tiba dosen nih minta gue untuk jadi panitia. Oke. Gitu loh. Tidak melalui himpunan, tidak melalui organisasi apapun, langsung dari dosen direct ke gue. Terus minta dikumpulin mahasiswa 20 mahasiswa. Akhirnya gue kumpulin 40. Waduh. Karena emang terlalu banyak kan, itu anggrek tuh sampai full. Oke. Gitu loh. Waktu itu juga ada Pak Rektor sempet ngecek lah gitu. Kan terlalu banyak lah job desk-nya, akhirnya gue kumpulin 40. Ya itu acara yang sangat luar biasa, gila sih. Ya itu kaget aja waktu itu baru semester 1 langsung dibikinin acara itu. Ternyata bisnis law tuh juga punya acara yang sangat luar biasa gitu loh. Itu khusus untuk yang hal yang mengagetkan ya. Cuma kalau terkait dengan regulasi-regulasi yang baru dibuat, ya kenapa gua harus tahu, kan gua mahasiswa gitu. Betul. Yang ngejalanin aja itu gitu. Waktu itu pasti kaget gak sih? Kayak lu anak baru kan waktu itu, terus tiba-tiba langsung dikasih acara yang lumayan besar ya. Itu acara yang lumayan gede besar, itu internasional. itu gede banget kan. Kaget dong. Kaget banget. Keteteran gak kuliahnya? Dibilang keteteran sih enggak sih, cuma 3 hari ya. Cuma 3 hari. Dan waktu itu emang kalau nggak salah 2 harinya jam kosong atau gimana gitu. Oke. Nggak keteteran sih, itu cuma 3 hari. Oke, gue mau nanya ini nih. Gimana sih lo nge-manage waktu antara himpunan dan kuliah waktu itu? Karena mungkin banyak banget teman-teman di sini binusian yang baru mau daftar gitu ya, atau kayak baru masuk bingung gitu loh, nggak mau ikut himpunan atau organisasi karena takut nggak bisa ngimbangin waktunya sama kelas sama kuliah gitu. Ini mungkin nggak bisa diterima semua orang ya. Iya. Cuma emang banyak banget yang ngomong gimana sih cara bagi waktu antara himpunan sama kuliah. Ya kalau menurut gua ya nggak perlu dibagi waktu. Mereka itu udah punya porsinya masing-masing, himpunan udah punya porsinya masing-masing, kuliah punya porsinya masing-masing. Ketika kuliah ya lu belajar supaya apa? Supaya nggak
downgrade nilai lo gitu loh. Ya ketika himpunan ya lakukanlah dengan cepat dan efisien gitu loh supaya nggak berlarut-larut. Kebayang nggak sih kalau rapat 8 jam tuh ngerapatin apa gitu loh. Iya nggak? Betul. Padahal poinnya tuh cuma 5 misalkan. Iya. Gitu loh. Ya yang menurut gue pribadi yang menjadi lucu adalah ketika orang ikut organisasi terus ngerasa gara-gara ikut organisasi nilainya jadi turun, ya itu karena pas jam kuliah lu nggak belajar gitu loh, atau mungkin lu nggak masuk kuliah gitu. Ya kadang terlalu nyaman berorganisasi bisa bikin kita kayak gitu sih. Iya, gue nyaman organisasi, gue menghabiskan waktu di himpunan, tapi ya nilai gue juga nggak turun, malah naik. Wow. Jadi ya itu tergantung orangnya. Ya gue juga gitu sih waktu awal-awal kuliah semester 1. Wassalam IP kayak udah nggak tahu kemana gitu kan. Tapi when you get the hang of it kayak ya udah balik lagi gitu. Iya. Bener sih. Kuliah ya kuliah, mau waktunya buat OKA ya waktunya buat Iya. OKA gitu. Oh iya. Jadi itu tipsnya ya dari Kak Ari ya. Jalanin aja. Jalanin aja kayak duit aja, gak usah terlalu banyak dipikir, kayak semua udah ada porsinya masing-masing gitu ya Kak ya. Yang penting sebenarnya kan kewajiban mahasiswa itu kan ya belajar ya. Organisasi itu suatu ya faktor X yang sebaiknya lu lakukan, tidak pun ya tidak masalah gitu loh. Ya kewajiban mahasiswa itu ya belajar. Jadi kalau misalkan kuliah ya belajar, masuk kelas gitu loh. Urusan main ya itu nanti. Kuliah kan juga paling cuma 2 jam 4 jam kan. Iya sih, benar. Jadi kayak ya udahlah ya, jalanin aja, have fun aja gitu di kuliah. Lo waktu lulus nih, setelah lulus langsung kerja atau lo menikmati hidup dulu? Istirahat dulu, main-main dulu lah ya. Main-main dulu 4 bulan lah kali, 4 bulan. Oke. 4 bulan istirahat lah ya. Iya. Sebenarnya kelebihan sih. Awalnya niatnya sebulan deh. Nambah deh. Nyaman. Sebulan nyaman, liburnya kayak nggak mau berhenti gitu kan. Nambah deh. Oh 4 bulan. Oke. Nih lo ada nggak sih kayak mungkin something yang lo lakukan di waktu lo di bisnis lo yang lo kayak kalau misalnya gue lebih apa gitu, maksudnya buat pesan ke adik-adik nih, adik-adik kecil-kecil nih yang lagi berjuang di bisnis lo, sedang mengais IP sama mungkin ada yang baru mau masuk gitu, ada nggak sih kayak pesan dan wejangan dari seorang Ari? Sebagai mahasiswa hukum itu kan dituntut fokus dan teliti ya. Jadi pesan gue sih cuma satu, kalau lagi jam kelas ya kalian harus fokus dan teliti, jangan bercanda-canda gitu loh. Cuma 2 jam kok, ya paling mentok 4 jam lah, nggak selamanya kan kita kelas gitu loh. Jadi pesan gue, saatnya kuliah ya belajar, saatnya main ada nanti gitu. Jadi kuliah, main ya main. Ya. Pisahin ya. Pisahin. Itu ya teman-teman ya yang lagi mengais rezeki IP di bisnis lo. Kuliah, main ya main gitu. Waktu itu lo juga kayak gitu, kuliah main-main. Wow, nice. Pusing gak sih kuliah terus? Ada momennya gak sih lo yang kayak gue gak mau kuliah dulu hari ini gitu? Ada, itu di semester berapa tuh ya? Di semester 6 kayaknya, semester 6 atau 7. Oke, di semester itu 6. emang ngerasa ya capek kan, pasti capek ya. Ya cuma ini aja sih, ngerasa bentar lagi kelar nih gitu. Oke. Jadi bentar lagi kelar. Dorong terus semangatnya. Lo waktu itu start skripsi di semester berapa? Sebenarnya itu di semester 5 gue udah mulai diskusi sama dosen gue yang cyber law. Pak, saya mau skripsi tentang ini nih. Oke. Gitu kan. Cuma abis itu himpunan. Oke, tar dulu deh. Toh juga belum waktunya. Iya, benar. Himpunan dulu. Nah, abis itu baru dilanjutin lagi di semester akhir. Oke. Berarti lu udah mikirin konsepnya secara garis besar itu udah dipikirin dari semester 5. Dan itu seputar cyber law tadi ya? Iya, perlindungan data pribadi lebih tepatnya. Oke. Nice. Keren sih, keren. Terus tapi sekarang
kayak skripsi lo kan mau fokusnya ke waktu itu ngerjain skripsi kewajiban atau emang passionnya di situ? Kayak dengan harapan kayak gue skripsi gue mau gue jadiin sesuatu gitu. Iya, itu sih. Gue pengen bikin skripsi itu masterpiece gue meninggalkan BINUS gitu loh. Oke. Karena yang nggak tahu ya bener atau enggak, waktu itu tuh dosen sempat ngomong belum ada yang skripsi tentang perlindungan data pribadi. Nah gue pengen jadi yang pertama gitu loh. Di Indonesia belum ada yang meneliti tentang itu. Ya oke lah, gue menjadi pionir gitu loh. Dan akhirnya selesai sih itu skripsi. Ya nggak tahu deh hasil akhirnya apakah gue jadi yang pertama atau ternyata udah ada gitu. Oke. Tapi ya at least you tried lah ya. Iya. Dan lo pasti bangga dengan hasilnya kan? Iya, bangga, puas. Iya, bangganya kenapa ragu gitu kak? Iya, kayak lebih ke ya udahlah gitu. yang penting kan dapat A kan. Oh ya betul. Oh dapat A. Dapet A. Puji Tuhan. Gue jadi deg-degan nih, gue skripsi ngapain ya? Gue tugas akhir lagi bentuknya karena gue anak DKV. Nah mungkin melanjutin beberapa questions lagi ya. Kan sekarang nih probably lo kerjaan, gue nggak tahu sih lagi rame atau lagi sepi atau kayak gimana. Mungkin ada berita-berita yang nggak masuk ke media yang lo pegang gitu. Sekarang lagi rebek banget, lagi benar-benar banyak banget atau lagi sepi sih sebenarnya kerjaan lo? Lagi banyak banget. Lagi banyak banget. Why? Karena mau ada pandemi atau nggak ada pandemi kan banyak orang yang bermasalah dengan hukum kan. Ya, bener sih. Gitu loh. Ya pasti kalau di bidang hukum pasti ada aja kerjaan. Itu udah pasti. Oke. Nah kan di BINUS nih lo specifically business law ya. Hukum-hukum seputar bisnis lah kurang lebih gitu kan. Berarti scope kerjanya tuh gimana sih sebenarnya? Skop kerja di Industri lah. Di tempat kerjaan. Oke. Banyak sih. Ya ini kalau kita ngomongin sales ya. Sales itu tidak mandang derajat gitu loh. Maksudnya lu sarjana mana gitu kan. Yang penting lu bisa ngejual. Tuh, lu bisa jadi sales. Kalau di bidang hukum lu bisa jadi jaksa, hakim, pengacara, terus cuma sekedar konsultan hukum atau auditor hukum gitu kan, semuanya bisa. Jadi HRD pun juga bisa. Kok? Oh, Iya. really? Oh, HRD itu kan oke. gak cuma psikolog kan. Itu sarjana iya. hukum juga bisa. Oh, oke. Berarti skopnya luas ya. Luas banget. Berarti sebenarnya tuh lo masuk business law di BINUS kurang lebih ya kayak masuk hukum di kampus-kampus lain gitu. Iya, nggak ada bedanya. Gak ada bedanya, cuma namanya aja di BINUS business law gitu ya. Bisnis law sih di kampus lain juga ada. Perbedaan hukum BINUS dengan hukum kampus lain adalah cuma beda fakultasnya aja. Kalau di BINUS itu kan fakultasnya humaniora, ya kan, masih gabung dengan psikologi gitu. HI, psikologi dan lain-lain. Kalau di kampus lain kan udah pakai fakultas hukum sendiri gitu loh. Iya. Ya tapi sama aja, kita belajar hukum juga, semuanya kita belajar dan lulusannya juga SH juga. Gitu loh, nggak ada bedanya. Oh, oke. Berarti ya kurang lebih sebenarnya masuk bisnis law sama kayak masuk jurusan hukum Sama, lah ya. Sama. Berarti ya buat teman-teman yang mau jadi pengacara, iseng mau jadi pengacara gitu kalau memang passionnya gitu ya. Kayak silakan. Berarti lo lawyer, pernah ke pengadilan gitu-gitu nggak? Ya bisa dibilang lawyer. Ke pengadilan sih sering, cuma masih belum beracara. Gitu loh. Karena kalau ketika lo pengen beracara di pengadilan, lo kan butuh license. Nah, kebetulan tuh gue belum ada license-nya. Mungkin entah bulan depan masih nunggu kuota lah karena lagi Covid kayak gini. Itu kan harus dilantik di pengadilan tinggi kan. Pengadilan tingginya juga masih belum mau gitu loh. Ya right. Cuma udah ke pengadilan udah gitu loh. Arbitrase sidang udah, mendampingi klien di kepolisian udah. Ya udah dirasain semua lah ya. Oke. Ada ini gak sih suka duka ya jadi yang sedang lo kerjakan? Kalau tadi kan suka dukanya bisnis law di kampus kan. Kalau suka duka yang lo kerjain sekarang tuh ada gak sih? Dukanya sih nggak ada ya. Seperti tadi ya, sama ya, lo bukan orang yang kayak gitu ya. Gimana ya, karena kalau menurut gue udah mau terjun di dunia ini, ya gue nikmatin gitu loh. Jangan nyesel.
itu dia kenapa gue sempet istirahat dulu kan setelah gue wisuda, karena emang pengen menentukan dulu nih arah gue mau kemana. Nah ketika gue sudah menentukan ya ngapain harus ada dukanya. Oke. Berarti lebih banyak sukanya di pekerjaan ya. Sukanya apa aja tuh kalau di pekerjaan lo yang sekarang? Banyak hal yang berbeda setiap harinya Wah, gitu loh, banyak pengalaman yang berbeda. banyak hal yang berbeda ya. Karena kan kasusnya nggak cuma itu doang kan, Kasusnya bervariasi ya. variasi kan. Ada aja kelakuan orang ya. Mm-mm. Oke, kalau misalnya boleh di-spill, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Kasus paling ngakak yang pernah lo tanganin apa? Kepailitan kali ya. Hah? Iya, tentang Kepahitan? Iya. Wow, itu sampai ke pengadilan? Iya dong. Oh iya sih. Wah, lucu ya, ada aja tingkah orang tiap hari ya. Iya, mungkin lo akan ngerasa kenapa aneh, kenapa lucu gitu. Ya adalah di balik itu yang nggak bisa gue sebut. Kan Iya, itu ada. menjadi lucu. Kan tadi gue bilang kayak kalau bisa di-spill. Masalahnya gue tahu juga nggak bisa di-spill gitu. Jadi nggak apa, kita dapat sneak peek aja gitu, kepahitan gitu ya. Kalau kasus terberat gitu yang bikin lo sampai pusing gitu, pernah nggak? Pernah ngerasain nggak? Sampai lembur-lemburan sampai pagi sih pernah ya. Cuma ya emang case-nya terlalu kompleks, ya pusing juga sih. Cuma kan hasil akhirnya menang. Jadi ya udah hilang lah pusingnya. Euforianya kayak udah terbayarkan gitulah, kayak kelelahan fisik dan mental gua sudah dibayarkan dengan kemenangan kasus ini. Betul. Oke. Nice. Lo punya plan atau wishes apa nih buat ke depan? Harapannya sih semakin menjadi pengacara yang handal dan baik ya. Amin. Itulah wishesnya, plannya. Oke. Nah, Kak, ini kan kita tuh Bisnis Law kan lagi ulang tahun yang ke-10 nih. Lagi Disnatalis yang ke-10 tahun. Ada gak sih kayak wishes buat Bisnis Law? Mungkin kalau Bisnis Law orang kayak happy birthday Bisnis Law gitu ya, tepuk tangan. Harapannya ya buat Bisnis Law, Binus University, semoga semakin maju, semakin besar, semakin punya influence di bidang pendidikan, baik itu di nasional maupun internasional, dan yang pasti tetap jaya. Oke, mantap. Tetap jaya tuh katanya ya. Karena Bisnis Law kayak jurusan paling solid deh di seluruh Binus. Iya, nggak tahu ya. Bangga dong Kak, harus bangga dong Kak. Iya, harus bangga. Dibangga-banggakan dong. Cuma kalau paling ya nggak tahu. Siapa tahu ada jurusan yang solid. Ada jurusan yang jauh lebih solid lagi gitu ya. Nanti mereka tersinggung. Oh iya, benar. Nah, selain kita ulang tahunnya Bisnis Law, Binus juga lagi Disnatalis yang ke-40 tahun. Mungkin lo ada wish lagi buat Binus? Wishnya buat Binus semoga cepat kuliah offline ya. Amin. Itu Amin. udah pasti. Terus ya semakin melebarkan sayap, kita udah naik peringkat nih di dunia pendidikan. Semoga kita bisa nomor 1 lah. Jujur gue nggak mau sih bimbingan skripsi online. Iya. Gue pengen ke kampus gitu kan, pengen merasakan gitu loh. Jadi semoga ya itulah ya kalau dari Kak Ari tadi ya. Mungkin kalau dari gue semoga Bisnis Law tetap jadi jurusan yang keren gitu kan. Amin. Bikin jebolan-jebolan baru kayak Kak Ari, mantap. Amin gitu kan. Dan juga buat Binus selamat ulang tahun yang ke-40 tahun. Tadi Kak Ari udah nunjukin kalau Binus tuh nilai kejujurannya ya sangat-sangat digembar-gembor gitu ya. Jujur nyontek drop out gitu kan. Wah, kayak itu mantap. tuh jujur itu bikin deg-degan loh Kak. Karena itu waktu pertama kali kita masuk kayak banner terpampang nyata di Binus Anggrek gitu kan. Bagus. Jadi nggak ada yang nyontek lagi. Iya, apalagi kalau kita lagi ujian ada suara Bapak Rektor. Nah, Dulu lo ada kayak gitu gak? nggak ada. Gak ada? Nggak ada. Sekarang gue kalau ujian nih, bayangin nih gue udah ngafalin, duduk nih, tiba-tiba ada suara Bapak Rektor. Mahasiswa-mahasiswi Bina Nusantara gitu kan, jangan menyontek gitu-gitu. Oh iya? Iya, sumpah. Terus jadi kayak kita, ya udah mau gimana lagi kan? Tapi gue keburu blank. Dia keburu lupa lah apa Iya, jadi nggak bisa ngerjain juga. Okay. Tapi anyway, thank you banget Kak Hari ini udah mau join bareng gue, udah mau ngobrol-ngobrol juga seputar
jurusan dan pekerjaan lo gitu. Thank you banget, wish you the best di karir lo. Amin. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Kata-kata terakhir, gue izin nge-quote Denzel Washington ya. Asik. Kalau kalian jatuh 7 kali, berdirilah 8 kali. Mantap. Tepuk tangan dong buat Kak Ari. Thank you banget Kak Ari. Thank you juga teman-teman yang udah nontonin Banyak Kata by Binus University. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat bisnis lo yang ke-10 dan Dis Natalis Binus yang ke-40 tahun. See you next time di podcast Banyak Kata by Binus University. Dadah.